Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla wa la hawla wa la quwata illa billah. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi di tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan menyampaikan apa-apa, cuma menjawab pertanyaan barangkali ada yang belum jelas sewaktu pertemuan yang sudah lewat. Mangga Pak Ustadz, siapa bae yang nanya sok. Anda, Sok. apa perbedaan cakra dengan kundalini? Terima kasih Pak Ustadz Handa. Perbedaan cakra sama kundalini. Padahal yang Ustadz tuh jarang sih yang nanya cakra, kundalini nggak ada di mana-mana tuh. Cuma karena nanya ya dijawab sebisanya gitu. Perbedaan cakra sama kundalini. Karena nggak diajarin di pesantren mana, pengajian mana juga yang namanya cakra itu apa, kundalini apa nggak tahu. Di kitab tafsir juga nggak diterangkan kundalini itu apa. Dari tafsir Jalalain sampai tafsir Jamal, tafsir Syawi, Jawahir, tafsir Marogi, semua nggak ada yang nerangkan kayak gitu. Jadi sebenarnya yang namanya kundalini itu karena bahasanya bahasa Sanskerta itu. Sedangkan kitab-kitab kuning itu kebanyakan bahasanya kan bahasa Arab, emang nggak ada, nggak ketemu itu mah. Termasuk cakra itu apa gitu. Sebenarnya istilah namanya kundalini itu bahasa Sanskerta, dari bahasa yang sudah tua padahal mah. Sebelum ada Hindu, Buddha itu sudah ada begitu. Yang namanya semedi, kontemplasi gitu. Akhirnya nanti bangkitlah namanya kekuatan kundalini. Kalau di dina pohon, kalau dalam pohon itu kundalini itu adalah akarnya sebenarnya itu. Manusia itu ada istilah namanya tulang ekor. Tulang ekor itu diibaratkan tempatnya gitu. Kalau kundalini itu sebenarnya kekuatan yang ada di dalam tulang ekor sebenarnya itu. Tulang ekor itu di bagian tengahnya itu ada istilahnya sambungan apa itu. Nah itu yang disebut namanya cakra dasar. Jadi yang namanya kundalini itu adalah kekuatan. Kalau cakra itu sebenarnya jalan atau pintu. Itu. Pintu mengalirnya itu melalui cakra dulu. Kalau di mobil mah yang namanya cakra itu adalah roda. Kundalini itu diibaratkan sumbuhnya. Bisanya hidup karena ada namanya roh, disebut juga namanya roh idopi. Makanya kundalini itu bisa juga disebut namanya roh induk gitu. Makanya tempatnya juga di tulang ekor situ, terus mengalir ke seluruh badan. Makanya bisa dikatakan bahwa manusia itu asal muasalnya dirakit dari tulang ekor dulu. Terus hancur, tulang ekor itu nggak bakal hancur sampai kapanpun juga. Makanya dirakit kembali juga dari situ, dari tulang ekor itu, nanti manusia itu melalui proses. Adapun yang disebut dengan cakra itu adalah pintu permulaan, pintu awal, maka disebut namanya mula, disebut mula darah. Darah itu kalau bahasa sini namanya getih, ya gitunya, getih. Kalau di pohon namanya getah. Permulaan darah itu di situ, disebut namanya mula darah, permulaan. Permulaan sebagai dasar itu cakra pertama kali di situ. Terus semakin ke atas, semakin ke atas. Pertama kali cakra itu masuknya dari mana? Kekuatan dari ubun-ubun. Terus ke bawah sampai ke dasar, di cakra dasar itu. Nah setelah masuk ke diri manusia, pada waktu manusia 3 bulan dalam kandungan gitu ya, akhirnya tidur di situ. Namanya kundalini, berarti kunda itu bisa diartikan itu lini itu apa?
Iya, bisa dikatakan gitu, bisa gitu. Jadi geraknya itu selalu muter gitu, Kundalini itu. Sikapnya tidur di situ. Tidur bisa dibangkitkan gitu. Melalui cakra itu dan dibangkitnya itu. Bisa melalui amalan nantinya itu. Nah, dalam diri manusia itu yang dialiri oleh Kundalini itu ada beberapa cakra, atau bisa juga yang namanya cakra itu inti daripada unsur kehidupan manusia sebenarnya. Kalau cakranya berhenti ya berarti manusia nggak bakal hidup. Bagian dasar di tulang ekor itu unsurnya itu namanya unsur tanah. Jadi kekuatan cakra dasar itu bisa menghimpun, bisa mengumpulkan kekuatan energi inti tanah. Maka di situ dasar itu maka bisa juga disebut namanya kekuatan naga bumi, bisa itu. Maka Kundalini juga disebut juga namanya naga, itu kekuatan ular, itu bisa tuh. Dewa ular bisa juga dikatakan gitu kata yang percaya mah. Ada di dasar. Apabila kita narik napas, kemudian ditahan, otomatis Kundalini itu bangkit ke atas, naik gitu. Kundalininya naik. Nah, kekuatan roh idopinya itu di tulang ekor itu naik ke atas. Melalui tulang belakang, muter gitu. Dari cakra dasar dulu. Nah, cakra dasar ini adalah unsurnya unsur tanah. Kalau bagian ujungnya di mana? Unsur tanah itu pusatnya kan di situ, akarnya itu tulang ekor. Nah, bukan tulang ekor berarti di atas gitu posisinya, Pak Ustadznya. Jadi cakra dasar itu di atas lubang dubur tempatnya. Lubang dubur pertama itu di atas di situ. Antara kemaluan dan dubur di atas itu tempatnya lubang kemaluan, tapi bagian pertama itu di dalam itu. Jadi posisi Kundalini itu di tengah-tengah di situ. Nah, kalau kita tahan napas, tarik nafas kemudian tahan, itunya naik kekuatan itu, bangkit gitu. Nah, gitu nanti menimbulkan kekuatan nanti. Akarnya di situ. Sedangkan ujungnya di mana? Ujungnya itu di mulut gitu. Jadi kekuatan istilah unsur tanah itu akarnya ya di tulang ekor, di situ cakra dasar disebutnya itu. Nah, pantulannya di mana? Di mulut. Kalau orang di situnya ada istilah kotor, bagian tuburnya tuh akhirnya timbul penyakit nama syariawan, kadang-kadang gitu. Ada suara serak, bisa jadi di mulutnya itu. Atau giginya gampang lepas gitu. Nah, bisa banyak. Itu sebenarnya pengaruh ya dulu, makanya belum dilatih, sekarang mah mohal. Nggak bakal lepas kalau udah habis. Itu nama cakra dasar. Nah, ringkas baik lebih tinggi lagi kekuatan ular dari itu ya. Kundalini itu berarti bagian ekornya. Naik nama cakra sek. Maka manusia itunya bisa tegang, bisa memanjang, bisa keras itu karena ada tenaga Kundalini. Tetap kuat kekuatan di situ tulang ekor. Kalau orang tulang ekornya masih normal kuat, otomatis tenaga itunya juga kuat. Saraf-saraf di situnya itu. Cakra sek itu tempatnya apa itu? Tempatnya itu kekuatan untuk menghimpun energi air gitu. Akarnya di situ, di kemaluan itu. Pantulannya di mana? Pantulannya itu ya di mata kita ini. Makanya mata bisa melihat, mata kan seperti ibarat unsur air gitu. Akarnya di situ di kemaluan. Kalau orang istilahnya ada gangguan dalam cakra seknya itu penglihatannya juga kadang ada itu bedanya itu. Kadang baca juga kurang jelas gitu ya. Makanya supaya matanya kelihatan jelas, bersihkan itunya. Nanti ada amal saya terangkan itu. Ulangi lagi, kalau cakra dasar bacaan Asmaul Husnanya apa itu? Baca ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif gitu. Ya kalau dengan amalan pernapasan boleh tarik napas dulu, tahan baca ya Allah ya Latif 10 kali atau 20 nggak apa-apa. Ya. 20 kali keluarkan napas lagi dari hidung, masuk dari hidung, tahan lagi baca ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif sampai 10 gitu.
Boleh gitu. Keluarkan lafaz Allah, masuk Allahu, tahan napas, ya Allah ya Latif. Begitu juga waktu di cakra sek, di situ tempatnya itu kemaluan kita itu dalamnya itu bisa dirasakan tuh cakra di situ. Bacaannya apa? Ya Fatah, ya Alim, ya Fatah pembuka, ya Alim tuh supaya tahu. Nanti kita diberi pengetahuan oleh Allah, beri kelebihan kalau ngamalkan begitu. Sama cara ngamalkannya itu tarik napas Allahu, tahan napas baca ya Fatah ya Alim 10 kali, keluarkan napas baca lafaz Allah, tarik napas lagi Allahu, baca ya Fatah ya Alim 10 kali, jangan panjang-panjang nggak apa-apa. Kalau bacaannya banyak ya Fatah ya Alim barangkali napasnya keganggu, terlalu capek, masih mending 10 tapi istiqomah nggak apa-apa itu. Syaratnya yang seimbang gitu. Diingat-ingat gitu ya. Kemudian di atas lagi nama cakra pusar yang di dalam perut kita ini. Makanya kalau orang yang cakranya nggak sehat di perutnya itu sering sakit perut, sakit emah gitu. Cara ngobatinya ya tahan napas itu. Akhirnya kundalininya bangkit, ngalir. Ya kalau kundalininya nggak ada, cakranya juga nggak bisa aktif, nggak bisa muter. Karena tenaga kundalini itu diibaratkan setrum. Nah kalau cakra ibarat kipas itu, kipas kan bisa muter itu. Kalau nggak ada energi kundalini ya nggak bisa muter, nggak ada setrumnya tuh. Jadi ngandung setrum. Makanya kalau bahasa Persia namanya kursani itu. Bukan sama kundalini dengan kursani itu sama. Kalau si bahasanya Persia namanya kekuatan besi kursani. Jadi dari atas ubun-ubun sampai tulang ekor situ tempatnya dititipkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan keturunannya itu. Namanya kekuatan besi kursani. Nah, di perut, kalau perut itu sebenarnya kekuatannya, kemampuannya bisa menghimpun, bisa menarik energi api. Jadi perut itu tempatnya itu api, makanya kalau lapar sering panas, memang di situ tempatnya api. Sebenarnya kekuatan api yang ada di dalam diri kita ini kalau dilatih bahkan bisa lebih panas daripada api yang biasa gitu. Aslinya itu kalau dilatih mah bisa membakar apa zaman dulu kan gitu. Maka disebut namanya ilmu apa Braja Geni, Braja Musti kayak gitu tuh. Bisa keluar api dihimpun kekuatannya melalui perut ini. Pantulannya di mana? Akarnya kan kalau api intinya kan di situ di perut. Pantulannya itu tempatnya di telinga kita. Jadi kalau orang cakra perutnya itu sehat, aktif, muternya lancar gitu, pendengarannya tajam. Gitu. Maka bacaannya apa untuk membangkitkan dan membersihkan? Ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin. Jadi kalau orang sering mengucapkan melatih lafaz ya Qawiyu ya Matin, pendengarannya juga tajam nanti itu. Insya Allah bisa mendengarkan apa yang nggak bisa didengar gitu, yang gaib-gaib bisa didengarkan. Suara dalam kubur gitu, barangkali di kubur ada jangkrik ya kedengaran. Itu suara dalam kubur bisa kedengaran itu, insya Allah. Ya apa yang saya terangkan yang percaya silakan, nggak juga nggak apa-apa. Memang dicari di kitab-kitab di atas nggak ketemu kayak gitu tuh. Saya terangkan itu. Makanya kalau nggak percaya juga nggak wajib. Tinggal diamalkan sendiri apa benar apa enggak. Apa saya baca ya Qawiyu Matin 1000 nanti badannya kuat. Praktekkan sendiri. Itu. Wah iya benar, wah berarti benar ngalamin gitu. Memang saya kalau nggak ngalamin sendiri nggak bakal ngomong. Itu istilah pengalaman secara pribadi jadi nggak sama dengan yang lain gitu. Jadi jangan disamakan. Jadi yang namanya Qawiyu ya Matin itu unsurnya api, kekuatan hidup manusia itu ya begitu ya Qawiyu ya Matin. Qawiyu itu kuat, Matin yang maha kokoh. Kekuatan positif ya, Pak. Ya kalau kita bisa ngamalkan di Riyadhah itu membaca ya Qawiyu ya Matin bisa ngangkat kekuatan sampai 300 kali lipat berat badan kita. Kalau benar di itu tuh dilatih tuh. Ya kalau berat badan kita itu contohnya apa? Anda beratnya 50 kali 300 berapa? Sok. 1.500. Wah, kapal udara 1.500 malah bisa hiber nanti. Tinggal sok dipraktekkan benar, jangankan sampai sebulan, sok seminggu aja dirasakan oh iya badannya kuat, nggak kena sakit gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu kadang nggak logis.
tapi nyata biasanya itu kalau dipraktekkan gitu. Ini ilmu praktek, bukan teori apa gitu. Jadi kekuatan api yang ada di dalam perut ini pantulannya itu di telinga kita. Kalau makanya orang yang ahli puasa pendengarannya tajam tuh. Sebab unsur ininya sering dibersihkan, unsur apinya tuh. Nah, lebih atas lagi bagian tengah dada ini. Tengah dada itu bisa disebut nama cakra jantung ya bisa, atau itu nama latifatul akhwa. Itu ada energi angin. Makanya disebut itu namanya paru-paru, paru-paruku di dada itu. Tarik napas kan kumpulnya di situ di paru-paru mengembangnya itu. Nah, maka akar daripada inti energi angin itu adalah di dada kita. Maka zaman dulu nama ajian Bayu Bajra bisa menciptakan angin topan itu keluarnya dari sini terus ke tangan gitu. Zaman dulu. Makanya kalau mau masukkan energi angin untuk pengobatan kadang-kadang tuh pakirmannya pakai tangan kanan biasanya. Karena sifat tangan kanan ini tapak tangan tuh sifatnya dorong. Kalau tangan kiri narik. Itu sifatnya kayak gitu. Makanya kalau orang yang sakit jangan dipegang pakai tangan kiri nanti tambah lemah. Itu harus pakai tangan kanan megangnya tuh. Supaya tambah kekuatannya itu. Nah, pantulan di mana pantulannya paru-paru itu ya di dalam hidung kita ini. Kalau ada gangguan paru-paru, ada gangguan unsur angin, otomatis napasnya sesak itu. Masuk hidungnya juga susah nanti udaranya itu. Makanya barang siapa yang penciumnya berkurang, berarti tandanya cakra jantungnya, cakra dalam dadanya itu ada gangguan. Itu akarnya di situ, bersihkan akar dulu. Kadang orang belum paham gitu. Seperti ngobati pohon aja, kalau daunnya diobati, diurus, sedangkan akarnya tidak, ya tetap layu. Gitu. Jadi akar dulu yang paling penting itu. Akar dari semua itu ya tempatnya tadi tulang ekor itu, namanya cakra dasar itu. Dari cakra dasar itu nggak mungkin kalau cakra ujungnya itu sehat, akarnya nggak sehat, nggak mungkin. Jadi dari dasar dulu. Terus ke atas lagi setelah bagian dada meningkat lagi nanti bagian tenggorokan itu namanya cakra tenggorokan. Manusia itu bisa ngomong, bisa apa itu karena ada cakranya itu. Itu namanya energi suara atau gelombang suara. Misalnya ada suara itu ada kekuatan energi cakra di tenggorokannya, di pita suaranya itu. Namanya suara gitu. Gelombang suara tempatnya di mulut kita ini, suara itu keluarnya dari situ. Nah suara ini bisa ngalir kemana-mana, bisa ke telinga gitu, bisa ke bagian kepala, semua itu dari suara itu. Bacaannya apa yang saya sudah terangkan itu, kalau bagian dada bacanya apa Pak Kirman? Ya hayu ya koyum, ya hayu ya koyum. Makanya zaman dulu namanya bacaan Syafi angin gitu, pakai ya hayu ya koyum. Kalau diamalkan itu, apalagi bisa ngamalkan tiap habis tahajud ya hayu ya koyum. Insya Allah dari orang yang mulia, rezekinya nggak susah, dipercaya orang ya hayu ya koyum sok. Diamalkan sih benar istiqomah itu. Ya insya Allah sing istiqomah nggak bakal jadi orang miskin itu. Miskin kan katanya takdir itu ya. Makanya kalau sudah dijadikan kita takdirnya miskin ya nggak bisa ngamalkan begitu. Tapi kalau orang sudah ditakdirkan itu bakalnya itu jadi orang yang cukup derajat yang tinggi di lalanya, tahajudnya istiqomah, ngamalkannya hayu qayyum yang nggak kesiangan gitu, Pak Ustadz. Dia hayu ya qayyum. Nah bagian tenggorokan bacaannya apa? Cakap tenggorokan ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadudu. Nah beda tuh, ya wadud beda ada maknanya. Nah saya dapat ijazah dari guru itu ya wadud langsung dari guru mursyid langsung itu ya wadud tuh. Yang lain mah belum tentu dikasih amalan begitu, itu secara pribadi sih. Ya wadud karena guru mursyidnya sudah meninggal, saya berani nyampaikan, waktu masih itu nggak berani saya nyampaikan itu. Ya wadud tuh. Ya wadud tuh.
dibaca 315 sehabis maghrib kalau bisa mah. Habis maghrib. Ya lebih abdol sehabis maghrib aturan mah. Tapi malamnya bagus. Ya tujuan apa yang dituju apa gitu. Para mubalek supaya mustaminya pada itu senang. Amalan itu 315 nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau buat aurat, kalau dikir mah silakan sebanyak-banyaknya. Kalau aurat mah jangan kurang, jangan lebih, harus segitu pakai tasbih makanya itu. Ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud. Orang jualan supaya banyak yang senang, banyak pelanggan ya wadud, ya wadud. Ya wadud, ya jangan ya wadud, ya wadud. Jangan. Atau ya wadudu, ya wadudu, ya wadudu. Wah, berarti nggak tahu ijazah gitu. Dari sananya ya wadud, ya wadudu. Nanti supaya untuk narik magnet gitu. Ya wadud, ya wadudu. 315. So, nanti aura pengasihannya tuh tajam nanti itu. Tambah caang sok. Kalau laki-laki yang melihatnya perempuan yang belum nikah apalagi itu ya nanti kelihatan kasep ganteng gitu. Ketinggalnya gitu insya Allah pada senang. Namanya auranya itu terang benderang itunya. Ya wadud, ya wadud. Nah, itu mah asma Allah insya Allah nggak bakal itu ya. Iya asma Allah kalau dibaca itu nanti insya Allah manfaatnya gitu buat pengasihan. Kalau wadud kenapa? Artinya mencintai itu gitu, mencintai para walinya itu apa itu ya maknanya tuh ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud. So melihatnya tuh kayak Nabi Yusuf ini kelihatan itu ya. Ya kitanya kan nggak tahu Nabi Yusuf jadi kaya gitu, kaya Nabi Yusuf, kaya. Kalau sama kan saya juga nggak ngelihat Nabi Yusuf sih. Nah ringkes baik itu bagian gelombang suara. Nanti para qori model ustadika itu yang biasa kiroat itu kalau membaca gitu insya Allah suaranya pada banyak yang senang nantinya tuh mubalek kadang-kadang ada mubalek suaranya nggak enak tapi disenengin orang berarti ada magnetnya gitu ya wadud gitu Orang tidur gitu gimana? Iya. Ya wadud ya. Nah, lebih atas lagi namanya cakra di kening itu kalau bahasa itu namanya cakra ajna atau latifatu nafsi ya bahasa sini itu gitu tempatnya di mana di tengah-tengah kening di antara dua alis di situ tempatnya itu energi cahaya tempatnya di situ kemampuannya untuk menghimpun cahaya alam semesta itu bisa ditarik sebenarnya. Bacaannya apa? Dengan asma Allah, ya nur, ya nur. Getarannya dirasakan yang nama huruf roh kan ngandung getaran itu. Ya nur, ya nur. Kalau diringkas saya pakai huruf nun. Jadi kalau kita nggak baca ya nun beh. Nun, 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 nun. Boleh gitu juga nggak apa-apa ya. Apa bedanya kalau ya nur namanya berarti kan manggil beri doa. Kalau nun cahaya nanti itu di kening kita itu bisa baca nun. Karena Al-Qur'an juga surah Al-Qalam juga gitu nun. Nun makanya adanya wujud apa tuh karena ada nun. Bainal kaf wa nun ada huruf nun. Bisa kelihatan kenapa adanya mim getaran itu gelombang suara hingga kelihatan. Mim dan nun. Makanya dua huruf ini antara mim dan nun itu atau huruf guna itu apabila diucapkan di akhir mim dan nun mengandung getaran. Nah getaran itu menimbulkan kekuatan. Itu bisa kekuatan gelombang, bisa kekuatan cahaya, macam-macam itu. Ya nur, ya nur, ya nur, nah gitu. Terus bagian ubun-ubun selanjutnya bacaannya kan ya nur tadi ya latifatu nafsi itu untuk supaya cahaya terang benderang itu semakin banyak tanpa batas itu semakin banyak nanti ketarik semua itu lafaz asma Allah ya nur cahaya itu baik cahaya batin maupun lahir. Jadi nanti menambah kecerdasan pikiran gitu kalau orang banyak baca ya nur tuh. Jadi jadinya
gelapnya hilang menjadi terang gitu. Bagian ubun-ubun itu untuk menghimpun tenaga energi alam semesta. Jadi gabungan yang tadi disebut itu dengan itu disebut apa namanya dihimpun gitu. Disebut semua itu kesebut nanti. Bacaannya apa? Ada bacaannya itu. Bacaannya asma Allah ya wali, ya wali, ya wali, ya wali, ya wali gitu. Ya. Sing serius baca ya walinya tuh. Ya wali, ya wali. Ya wali itu artinya apa itu? Allah itu maha apa? Maha kuasa atau menguasai kan. Dari setiap yang mempunyai kekuasaan itu Allah maha kuasa gitu. Ya wali itu. Bisa artinya menjaga, bisa ya. Macam-macam bebas artinya yang penting gitu. Allah yang maha kuasa, yang maha kehendak bisa. Ya wali, wanya panjang. Maka akhirnya tuh ada huruf ya itu. Nanti ada kode nama kode malaikat itu. Maka itu juga bisa membantu kemarifatan. Tuh ini kalau dirasakan cakra ini bagian ubun-ubun itu luas, yang sangat luas tanpa batas. Maka ya wali, ya wali, ya wali, ya wali, gitu ya bahasa ya wali, jangan kuali, jangan balik ya. Ya wali, ingatnya kuali. Itu untuk menarik energi alam semesta. Jadi nanti setelah unsur yang 7 tadi udah disebut itu sudah dibersihkan semua, maka baru namanya disebut apa nanti insan kamil, apa itu manusia yang sempurna sebagai manusia sebenarnya. Jadi nanti nafsu yang 7 juga, nafsu ammarah lawamah itu ceritanya itu. Nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, rodiyah, mardiyah kamilah itu nanti sudah itu yang jeleknya sudah keluar, yang ada namanya nafsu yang baik gitu. Nah itu cara menghimpun energi alam semesta. Di atasnya lagi ada lebih tinggi, di situ di atas kita ini ada nama tali spiritual itu. Di atas tuh, di atasnya namanya ilahiyah. Itu namanya alam ilahiyah, namanya alam robani bahasa gitunya tuh. Memang di kitab-kitab nggak ada keterangan gitu sih ya. Jadi kalau saya nerangkan sekarang dewek memang aslinya dari situ. Karena pelajaran itu ada yang dari dalam, ada yang dari luar gitu. Bukan berarti saya ngarang, bukan. Yang namanya kitab ada kitab, iya kitab telas, kitab garing, macam-macamnya nama kitab tuh. Yang namanya Sastro Jenderal Hayoningrat gitu, bahasa Pangruwating Dio ada kan, ada kitab itu. Namanya Buana Alit, Buana Ageng. Papan tanpa tulis, tulis tanpa papan. Nah, kita harus bisa ngaji begitu. Nah, apa yang saya terangkan tuh bukan dari saya sendiri, saya emang nggak bisa apa-apa. Ya pasti ada yang ngasih tahu, bisa nerangkan begini tuh. Walaupun ada kan orang nggak belajar nggak apa, tapi bisa ada bagaimana? Berarti ada yang ngajarin gitu. Tapi tidak melalui belajar. Gitu. Jadi kalau kita cakranya sudah aktif itu bisa mengetahui tanpa dikasih tahu oleh lahiriah gitu bahasa gitunya tuh. Makanya itu mah nggak aneh. Nah untuk membangkitkan menghimpun energi ilahiyah itu lebih tinggi dari alam semesta itu. Nah kalau alam semesta gini disebutnya alam malakut masih tingkatannya tuh. Lebih tinggi lagi namanya ada di sini mulki malakut. Nah alam semesta itu disebut malakut. Kalau mulki mah bagian dasar itu, pada bagian dasar mulki. Lebih tinggi nama Jabar sampai alam laut, alam ketuhanan di sana. Nah, manusia itu dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Yaitu asalnya dari atas aras. Disebut juga namanya alam perintah karena enggak diciptakan, makanya kekal itu. Yang satu nempelnya di hati, yang kedua nempelnya di roh, 3 nempelnya di sir, 4 nempelnya di kopi, yang kelima nempelnya di akhfa, tengah dada itu isinya itu. Makanya ada bacaan, ini rahasia ini ya, yang disampaikan, rahasia sih. Nah, untuk membangkitkan kekuatan ilahiyah yang nempel di hati kita ada bacaannya. Nah itu.
tempatnya asma, cahaya, terang benderang itu tempatnya di sini bisa nerima hati kita, namanya latifah qalbi, bahasa itu halusnya hati. Kalau hati dengan latifah beda, kalau latifah qalbi berarti halusnya hati, berarti ujungnya tempatnya di hati, ujungnya di situ. Sebelah kiri itu condong ke arah kiri. Di bawah susu kiri jarak 2 jari condong ke arah kiri itu bisa dirasakan. Nah, bacaannya apa? Bacaan Yahunurullah. Yahunurullah. Getarannya dirasakan supaya hatinya itu terbuka tuh, buka hijab atau rahasia dalam hati supaya kebuka itu Yahunurullah. Karena segala sesuatu pantulan yang wujud itu adanya di dalam hati, bisa nerima hati itu. Kalau benar hatinya caang, supaya hatinya caang, terbuka, tutupnya baca Yahunurullah. Nah, gitu ya. Selanjutnya energi ilahiyah yang nempel di roh kita, itu inti roh atau ujung roh, disebut namanya lembutnya roh. Alusnya roh itu tempatnya di bawah susu kanan, jarak 2 jari condong arah kanan di situ. Situ tempatnya itu, ya, namanya roh di situ. Roh itu adalah merupakan sifat, sebenarnya sifat Allah itu. Maka bacaannya Yahu sifatullah, Yahu sifatullah.